Bab 1312. Ye Chen mengemudikan mobil ke gedung administrasi Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling, mengikuti nomor kamar yang diinformasikan oleh penjaga keamanan, dan tiba di pintu kantor wakil dekan Sekolah Ekonomi dan Manajemen. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen mengetuk pintu. Setelah 3 panggilan, suara He Yuanjian terdengar dari dalam, "Silakan masuk." Ye Chen mendorong pintu hingga terbuka dan melihat He Yuanjian dalam setelan jas yang bagus. Dia mengenakan kacamata dan duduk di mejanya membaca informasi. Setelah beberapa detik, dia meletakkan dokumen di tangannya, menatap Ye Chen, dan sedikit terkejut. Lalu, dia bertanya dengan heran, "Ye Chen, kenapa kamu ada di sini?" Melihat ekspresi terkejut di wajahnya, Ye Chen tahu bahwa dia tidak menghubungkan dirinya dengan identitas ketua Emgreen Group. Jadi, dia tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Halo, Profesor He, saya meminta Dong Sui membuat janji dengan Anda atas nama saya." He Yuanjian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, "Kamu adalah ketua Emgreen Group." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, Profesor He, saya memang ketua Emgreen Group." "Ya Tuhan," He Yuanjian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Saat aku berlari dengan Bibi Han kemarin, dia memberitahuku bahwa kamu adalah seorang ahli Feng Shui." "Itu bagus, Direktur Grup sepertinya ada perbedaan besar dalam penampilan dan identitas." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Yang disebut ahli Feng Shui hanyalah rumor di antara beberapa teman di Jinling. Saya telah mempelajari Feng Shui sedikit, tetapi secara keseluruhan ini lebih bersifat bisnis dan tidak layak untuk disebutkan." Saat dia berbicara, dia menjelaskan mengenai identitas ketua grup di Hao. "Saya juga berharap Profesor He dapat merahasiakannya untuk saya. Bahkan istri saya, ayah mertua, dan ibu mertua saya tidak tahu identitas saya, jadi saya minta Anda merahasiakannya. Jangan beritahu siapapun, terutama Bibi Han." He Yuanjian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ada sesuatu yang saya tidak yakin. Dengan identitas sebesar itu, bagaimana Anda menyembunyikannya dari istri, ayah mertua, dan ibu mertua Anda? Tahukah mereka tidak tahu apa-apa tentang keseluruhan proses pendirian Emgreen Group yang Anda lakukan?" Ye Chen menjelaskan, "Meskipun Emgreen Group milik saya sekarang, namun tidak saya dirikan. Emgreen Group telah berdiri selama hampir 10 tahun, dan saya baru mengambil alih musim panas lalu. Sedangkan untuk keluarga saya, itu terutama karena beberapa alasan pribadi. Belum nyaman untuk memberitahu mereka alasannya." He Yuanjian terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata, "Oke, saya berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini, tapi saya tidak yakin, apa tujuan Anda mencari saya hari ini?" Ye Chen berkata dengan serius, "Pengiriman laut telah mendapatkan momentumnya akhir-akhir ini. Saya pribadi juga ingin berinvestasi dalam bisnis ini, tetapi saya menderita karena kurangnya bakat manajemen yang sesuai." Saat dia berbicara, Ye Chen memandang He Yuanjian dan melanjutkan, "Dong Sui memperkenalkan Anda kepada saya dan mengatakan bahwa Anda sangat mampu dan sangat dihormati olehnya, jadi saya hanya ingin bertanya kepada Profesor He, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya?" Petik 2. Setelah mendengar ini, He Yuanjian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tulus, "Maaf, Tuan Ye, sejak saya mengajar di MIT, saya telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sosial." Ye Chen tidak menyangka He Yuanjian akan langsung menolaknya begitu dia muncul, jadi dia bertanya, "Profesor He, jika ini masalah uang, sebenarnya semuanya mudah untuk dinegosiasikan. Anda hanya perlu memberitahu saya nomornya, dan saya akan puas." "Jika saya bisa," He Yuanjian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ini bukan masalah uang, ini adalah keputusan pribadi saya. Saya telah bekerja untuk beberapa grup Fortune 500 selama 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, saya telah memeras tenaga saya otak untuk berpikir tentang bagaimana membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak. Hal ini membuat saya merasa sangat tidak menarik dan tidak berarti. Jadi saya memutuskan untuk mengajar dan menggunakan cara lain untuk membuktikan nilai saya." Ye Chen bertanya dengan bingung, "Mengapa hal itu membuat Anda merasa tidak tertarik untuk membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak keuntungan? Bukankah Anda sekarang mengajar untuk membantu sekolah mengembangkan lebih banyak bakat?" "Saya rasa tidak ada apapun di antara keduanya. Perbedaan mutlak." He Yuanjian tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya sebenarnya bukanlah orang yang sangat mencintai uang.
Saat dia berbicara, He Yuanjiang berkata dengan sedikit emosi, "Sebenarnya, setelah uang mencapai tingkat tertentu, itu tidak ada artinya bagi saya. Situasi hidup saya pasti sudah diperbaiki sejak saya menghasilkan 10.000 dolar setahun, sampai saya bisa ketika saya mendapatkan 10 juta dolar, standar hidup dan status saya sama seperti ketika saya memperoleh 10 dolar. Meskipun saya bukan orang kaya, saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan telah menghemat puluhan juta dolar. Selain itu, saya telah melakukan beberapa investasi saham, dan saya memiliki beberapa saham Apple dan Tesla. Jika semuanya didiskon, mungkin bernilai 2 hingga 300 juta dolar AS. Meskipun uangnya tidak sebanding dengan Evergrande Group milik Tuan Ye, saya tidak tahu harus membelanjakannya di mana. Rumah yang saya tinggali sekarang tidak mahal. Semua investasi yang dijumlahkan, diubah menjadi dolar AS, jumlahnya sekitar 1 juta. Bukannya saya tidak mampu membeli rumah mahal, tapi menurut saya terlalu merepotkan untuk ditinggali, dan itu tidak perlu. Mobil yang saya kendarai adalah Tesla, yang paling umum, ekonomis dan ramah lingkungan. Semua investasi yang ditambahkan kurang dari 60.000 dolar jika diubah menjadi RMB. Dan pengeluaran bulanan saya hanya beberapa ribu dolar, itu sudah cukup, dan pengeluaran ini bisa ditanggung seluruhnya dari gaji saya saat ini saja. Sedangkan sisa uangnya, hanya bisa disetorkan ke rekening bank mata uangnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, saya akan menyumbangkan semuanya untuk amal di masa depan. Jadi bagi saya merasa sebaiknya saya mengajar dengan sungguh-sungguh di sini. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah kamu tidak akan meninggalkan sejumlah besar uang untuk anak-anakmu? He Yuanjiang tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Putri saya seumuran dengan Anda, dan situasi kehidupannya mirip dengan saya. Dia dapat menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya membelanjakan uang, dan dia tidak punya motivasi untuk membelanjakan uang. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia merasa sedikit kesulitan. He Yuanjiang jelas tidak tertarik pada uang dan hanya ingin mengajar dan mendidik orang. Dalam hal ini, apa yang dapat saya lakukan untuk membuatnya terkesan dan membuatnya bersedia melakukannya dengan saya? Ye Chen memikirkannya berulang kali, tetapi tidak bisa memikirkan cara yang baik. Namun, sketsa hitam putih di dinding kantor He Yuanjiang menarik perhatiannya. Sketsa sederhana itu hanya menggambarkan bentuk sebuah pohon, tidak terlihat aneh, bahkan sebagian besar orang sulit mengetahui jenis pohon tersebut melalui bentuknya. Namun, Ye Chen masih melihat lukisan itu dan berkata dengan penuh minat, Profesor He, apakah sketsa sederhana ini Anda buat sendiri? He Yuanjiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana Anda tahu? Saya juga tidak menandatanganinya. Ye Chen tersenyum dan berkata, karena aku tahu pohon ini. Oh, He Yuanjiang buru-buru bertanya kepadanya, karena kamu tahu pohon ini, bisakah kamu memberiku gambarannya? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Profesor He, pohon yang Anda gambar sebenarnya adalah pohon redwood di California. AS, He Yuanjiang sedikit tertegun. Lalu Ye Chen melanjutkan, sebenarnya gambar sederhanamu seharusnya diambil dari lambang Universitas Stanford. Kalau tidak salah ingat, pola di tengah lambang Universitas Stanford seperti ini, pohon redwood. He Yuanjiang bertanya dengan heran, apakah Tuan Ye juga lulus dari Stanford? Bersambung.